Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tasi'u as-sujudu marrataini, rukun salat yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Ai fi kulli raq'atin, yaitu pada setiap rakaat. Dan sujud ini, ketika orang sujud itu disunahkan memperbanyak doa. Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hamba yang paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah hamba yang sedang bersujud. Yaitu ketika kita sedang sujud dalam sholat, itulah keadaan kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah minta kepada Allah Ta'ala. Saya sendiri kalau sujud itu seringkali alhamdulillah membaca doa buat orang tua. Jadi saya baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, wa liwalidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Itu doa yang sering saya baca ketika sujud dalam sholat. Karena kesempatan sujud itulah kesempatan emas bagi kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Yang terutama bagi kita para pendosa adalah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja ampunan buat diri kita sendiri, tapi juga kita mohon ampunan kepada Allah Ta'ala untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah di alam barzakh. Karena perlu kita ketahui bahwasanya orang tua kita, terutama yang sudah meninggal dunia, itu sangat menanti-nantikan doa dari anak-anaknya. Kalau bukan anaknya yang mendoakan, mau siapa lagi? Kalau nyuruh orang pasti bayar kan? Nah, mumpung kita lagi sujud, banyakin doa, minta ampun sama Allah buat diri kita sendiri pribadi dan juga buat kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku dan ampuni juga dosa-dosa kedua orang tuaku. Mudah-mudahan dengan banyak berdoa seperti itu, kita ketika sedang sujud, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu doa yang biasa saya baca ketika sujud. Tentu ada doa-doa lainnya. Yang lain ada saya baca juga, cuma diantaranya adalah doa minta ampun buat saya dan kedua orang tua saya. Jangan sampai ditinggal itu kalau bisa, apakah sujud pertama atau kedua atau terakhir. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan di sujud yang keberapa kita dianjurkan memperbanyak doa. Yang penting ketika sujud aja, mau di rakaat pertama kek, rakaat kedua kek, rakaat ketiga kek, rakaat keempat kek, ketika kita sedang sujud banyakin doa. Terserah milih sujud yang keberapanya. Tapi kalau saya pribadi sering saya minta sama Allah ketika sujud yang terakhir itu, Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu doa buat kita dan kedua orang tua kita yang udah melahirkan kita, mendidik kita sampai kita seperti sekarang ini.
Sekarang al-ashiru, rukun solat yang ke-10 adalah at-tuma'ninatu fihi, tumakninah ketika sedang sujud. Itu jangan sampai sujud itu nggak ada tumakninahnya. Allahu Akbar, langsung duduk lagi. Allahu Akbar, langsung berdiri. Ini kayak burung yang makan jagung, tudulul gitu. Nah ini sujudnya nggak ada tumakninah begini nih, batal sujudnya dan batal pula sholatnya. Karena tumakninah ini hukumnya wajib ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan juga ketika duduk di antara dua sujud. Di empat tempat inilah tumakninah berlaku, wajib hukumnya tumakninah. Jadi ketika sujud kita harus tumakninah paling sedikit 4 detik. Subhanallah, baru Allahu Akbar. Jadi bacaan sujudnya apa ya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh, 11 kali juga boleh. Cuma bagi yang jadi imam, kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 kali. Khawatir makmumnya pada bubar. Kecuali sholatnya sendirian. Kalau sholat sendirian silakan mau 100 kali juga nggak apa-apa, asal kuat aja. Kalau sholatnya sendirian mah bebas, karena nggak bawa penumpang. Kalau bawa penumpang ya harus tahu diri lah. Terus al-hadi asyara, rukun sholat yang ke-11 adalah al-julusu baina sajdataini. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini kita disunahkan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 macam doa yang kita baca ketika kita sedang duduk di antara 2 sujud dalam sholat. Nah 8 doa ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi rugi kita kalau nggak baca doa ini, karena yang kita ikuti dalam sholat adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian hai umatku sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi salatnya mengajarkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ketika duduk di antara 2 sujud. Maka kita ikuti Nabi kita, meskipun hukumnya cuma sunnah, tapi rugi kalau kita nggak baca itu. Dan nggak baca itu hukumnya makruh. Kalau makruh itu kurang disukai oleh agama, tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulnya. Jadi, tapi sholatnya tetap sah, cuma makruh aja. Dan sunnah baca doa tadi, 8 macam doa tadi itu. Ketika duduk di antara 2 sujud. Terus walau tawalal julusa, walau seandainya tawala memanjangkan al julusa duduk, orang sholat itu memanjangkan duduknya dia, bainas sajdataini antara 2 sujud. Jadi sholat kita panjang lama duduknya kita lama itu. Duduk antara 2 sujud kita lamain. Lama anid du'ail waridi fihi, lama dari doa yang disunahkan oleh Nabi kita. Biqadri aqallit tasyahudi, lamanya itu sekadar tasahud yang paling singkat. Maka batalatis sholatu, maka batalah sholatnya.
Jadi seandainya kita duduk di antara dua sujud ketika sholat, terus kita udah baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dan ada tambahan doa lagi di sini oleh Nabi kita, ada tambahan doa. Tambahan doanya ini apa nih? Tambahan doanya adalah Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Rabbi habli qalban naqiyan taqiyan qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Nah, jadi setelah kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, terus kita masih disunahkan juga baca doa tadi, Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyya. Nah, setelah doa ini kita masih duduk aja, masih terus duduk. Dan duduknya ini selama seperti orang lamanya baca tasahud, tahiyat. Orang baca tahiyat kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai habis tuh. Itu lamanya sampai segitu. Nah, kalau duduknya kelamaan kayak gitu, maka batolatis sholatu, sholat kita batal. Karena kelamaan duduknya di antara dua sujudnya kita itu duduknya kelamaan. Karena kelamaan duduk maka sholat kita batal. Jadi jangan lama-lama duduk di antara dua sujud itu. Cukup sekedar bacaan yang disunahkan oleh Nabi kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ditambah lagi kalau mau silakan Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyya. Udah langsung sujud lagi. Jangan habis itu masih bengong aja. Bengongnya itu lama, kayak lamanya orang baca tasahud. Nah, kalau begitu duduknya kelamaan, maka sholatnya batal. Karena kelamaan duduk. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai lagi duduk tasahud, lagi duduk di antara dua sujud kita bengong. Bengong aja sampai lama. Nah, itu buat sholat kita bisa batal. Kalau duduknya kita itu lamanya seperti kita baca tasahud. Seperti itu lamanya itu. Berapa menit, berapa detik kita baca tasahud. Sama seperti itu lamanya. Maka batolatis sholatu, sholat kita batal seketika itu juga. Wajib kita takbiratul ihram lagi, ngulangin sholat dari awal lagi. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di video-video berikutnya. Silakan subscribe dan like serta share, bagikan video ini ke teman-teman saudara dimanapun berada, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.